Baik, kita lanjutkan dengan ciri-ciri monopoli. Yang pertama adalah memiliki setiap penjual, ya. Tentunya tidak ada persaingan, dan ini menjadi keuntungan bagi penjual. Satu produk yang diminati oleh pembeli atau konsumen, dan tentunya dia sendiri yang mendapatkan keuntungan, ya, tanpa ada pesaingnya. Yang kedua adalah memiliki banyak pembeli dengan substansi produk yang dekat, ya. Jadi ada satu produk dan pembeli atau konsumen tersebut meminati, gitu ya, dan tidak ada pesaing dari produk tersebut, dan kualitas tentunya dari kualitas dan harga yang dimiliki oleh produk tersebut sangat diminati oleh pembeli atau konsumen. Yang ketiga adalah hak paten hasil barang produksi, ya. Ini sesuai dengan apa tadi, eh, akibat dari adanya monopoli tadi bisa aja hak paten atas barang yang produksi, ya. Yang keempat adalah produsen memiliki sumber daya yang sangat penting bersifat konfidensial, ya. Yang kelima adalah produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan harga baik tinggi maupun rendah. Kalau kita lihat secara garis besar, ada 3 penyebab terjadinya monopoli, ya. Yang pertama itu monopoli dari pemerintah, ya, atau monopoli by law, ya, yang terjadi karena produk yang dijual menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah monopoli secara alamiah, ya, monopoli natural. Misalnya karena perusahaan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis dengan sumber daya yang digunakan sehingga mereka menguasai sumber daya tersebut, ya. Jadi monopoli natural ini biasanya terjadi secara alamiah, misalnya karena iklim atau letak geografis dari perusahaan tersebut, sehingga menjadikan perusahaan tersebut sebagai pasar satu-satunya, ya. Yang ketiga, ini terakhir adalah uh, monopoli yang terjadi karena hak paten alias kekayaan intelektual, ya. Tadi terbentuknya monopoli. Jadi di mana tidak ada satupun individu lain yang boleh menggunakan memiliki hak cipta tersebut. Secara praktis, di perusahaan tersebut menjadi pasar monopoli, ya. Contohnya dari monopoli business atau microoffice, ini, ya. Contohnya lisensi terhadap microoffice, ya. Itu ini tidak ada persaingannya, dan perusahaan lain tidak bisa membuatnya, gitu, ya. Sehingga dia menguasai pasar. Kita lihat kelebihan dari pasar monopoli, ya. Kelebihan pasar monopoli ini yang pertama adalah penjual tidak perlu melakukan banyak promosi untuk produknya, karena hanya produk mereka lah yang beredar di pasar, ya. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya lagi untuk promosi, karena hanya produk mereka saja yang berada di pasar. Tentunya produk ini secara tidak langsung menjadi peminat, ya, bagi pembeli ataupun konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah lalu lintas monopoli yang dilakukan secara dapat melindungi dan menjaga sumber daya penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah inovasi akan semakin berkembang karena setiap produsen berlomba-lomba dalam hak kekayaan intelektual, ya. Jadi dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bagi individu, orang ataupun badan usaha yang menghasilkan barang atau memproduksi barang, dan tentunya ini menjadi nilai tambah, ya, untuk bagi orang atau produsen, yang mana produk yang akan dia ciptakan nanti tidak akan ditiru oleh orang lain karena produk itu dilindungi, ya, dilindungi atas hak cipta intelektual yang dimiliki oleh orang atau badan usaha tersebut. Oke,
Dari hal ini bisa juga monopoli itu terjadi. Yang pertama itu adalah jika perusahaan tersebut memiliki spesialisasi ya yang tersendiri dalam membuat produk yang dijual ya. Jadi teknik tersebut tidak dikuasai oleh perusahaan manapun. Itu tadi bahwa mungkin dari segi alat produksi itu ya, atau bahan baku yang diciptakan itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga dia bisa menguasai pasar dengan produk yang susah dibuat oleh perusahaan lain. Yang kedua adalah modal yang sangat besar nih ya. Ini juga bisa menjadikan sebuah perusahaan monopoli pasar. Ya, itu semakin besar perusahaan dengan dana yang besar, sehingga pesaing-pesaingnya tidak mampu dikarenakan dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan membesarkan perusahaan tersebut begitu besar, dan akibatnya orang atau badan usaha yang tidak mampu bersaing dikarenakan modalnya kecil ya. Yang ketiga, bisa selain teknik untuk membuat sebuah produk ya. Nah, ini dari teknik atau dari intelektual ya terhadap produk yang diciptakan, itu perusahaan bisa monopoli pasar jika memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi hal ini terjadi nilai plus yang juga menyingkirkan semua pesaingnya. Yang keempat, bisa saja sebuah perusahaan sudah menjadi sangat besar sehingga tidak hanya memproduksi produk, perusahaan tersebut juga sudah menguasai hulu ke hilir. Itu maksudnya dari bahan baku ya yang dibutuhkan itu telah dia miliki, telah dia bisa ciptakan tanpa membutuhkan dari perusahaan-perusahaan lain. Sehingga ini telah menyebabkan satu perusahaan tersebut sudah besar dengan sekian tahunnya dia melakukan produksi dan berkembang dari perusahaan yang dia kembangkan, sehingga segala kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut telah terpenuhi ya. Dan akhirnya dia tanpa ada persaing terhadap produk yang dia ciptakan, tentunya dari hulu hilir ini, dari hal terkecil yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut terhadap menciptakan produk, dia bisa menjual ya atau menetapkan harga dengan harga yang begitu rendah, sehingga pesaing-pesaingnya juga tidak mampu untuk menyaingi dengan harga dikarenakan kemampuan dari perusahaan itu telah lama, dan setiap produk yang dia butuhkan untuk menciptakan produk telah dia miliki ya dari hulu ke hilirnya. Ya, atas pasar monopoli juga memiliki kekurangan ya. Yang pertama itu adalah produsen akan dengan mudahnya mengubah harga pasar dan mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar. Ya. Yang kedua adalah pembeli tidak memiliki pilihan selain produk yang dimiliki penjual monopoli. Ya. Yang ketiga, karena produk hanya dimiliki satu penjual monopoli, jadi keuntungan pun menjadi terpusat ke penjual tersebut. Ya. Jadi ini kekurangannya. Kalau kita lihat dari kekurangan ini, tentunya banyak yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Salah satunya dia tidak memiliki pilihan terhadap produk yang diinginkan, dia hanya terpaku pada satu produk saja, dikarenakan hanya satu perusahaan saja yang ada di daerah tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan ya. Jadi monopoli di Indonesia itu sendiri ini diatur oleh KPPU ya, bisa dibilang dibilang monopoli besar. Pasar lebih banyak memberikan kekurangan, juga kemungkinan munculnya kecurangan yang membuat masyarakat terancam rugi besar.